Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Arif untuk waktu dan kesempatannya untuk saya bisa mendemokan aplikasi yang telah dirancang ya, atau lebih tepatnya sebenarnya adalah prototipe atau artefak untuk mendukung model transformasi digital untuk industri properti manajemen di Indonesia. Ya, sekali lagi saya mohon maaf untuk karena agak bergeser beberapa hari ya karena menyangkut mengenai masalah teknis khususnya di mobile apps ya, yang baru sore ini bisa terselesaikan. Baik, saya mulai demo ini dengan saya akan coba untuk menjelaskan secara singkat ya sebelum masuk ke dalam aplikasinya. Baik, eh, artefak yang dikembangkan atau prototipe yang dikembangkan ini adalah merupakan pendukung dari model transformasi digital untuk industri properti manajemen Indonesia ya, sehingga di dalam RQ2 ini sebenarnya adalah ada dua hasil. Yang pertama adalah perancangan model yang kemudian dilanjut dengan pengembangan artefak atau prototipe sesuai dengan model untuk mendukung transformasi digital pada industri properti manajemen di Indonesia. Ya. Eh, Sekaligus saya juga menyampaikan terkait dengan Simpo 3 terakhir ya, di mana ada perbaikan ya terkait dengan model yang disampaikan ya. Jadi bahwa di dalam model tersebut harus bisa menggambarkan bagian-bagian yang sesuai dengan landasan teori terkait dengan transformasi digital ya, di mana ada 3 poin utama di dalam transformasi digital, yaitu people, proses, dan teknologi ya. Jadi ini yang kemudian saya perbaiki modelnya ya, mudah-mudahan bisa menjadi apa lebih jelas ya, dan juga memberikan gambaran terkait dengan novelty eh, atas disertasi saya ya. Jadi penggambarannya cukup perubahannya cukup signifikan ya dengan melakukan penggambaran terhadap 3 poin ini ya. Dan kemudian secara garis besar artefak ataupun prototipe ini lebih mengacu pada teknologi, tetapi juga berefek terhadap people dan juga prosesnya. Baik, dari sisi teknologi ya, sesuai dengan model yang telah digambarkan, aplikasi ini berbasis cloud ya, sehingga untuk database ya, kemudian juga terkait dengan storage-nya dan juga dengan eh, service-service yang lain itu semuanya berbasis cloud ya. Sehingga boleh dikatakan konsep dari aplikasi ini ya lebih kepada 2 poin. Yang pertama adalah infrastruktur as a service dan kemudian software as a service ya. Jadi artinya aplikasi ini nantinya kalau diimplementasikan akan memudahkan klien ya untuk tidak perlu menyiapkan baik software maupun infrastrukturnya ya, karena konsepnya adalah menggunakan cloud base ya. Walaupun karena di dalam perancangan ini juga menyangkut ada satu komponen, yaitu adaptif ya. Di mana adaptif di sini artinya adalah bahwa walaupun utamanya adalah berbasis cloud ya, tetapi masih memungkinkan kalau misalkan klien sudah mempunyai data center ya, dan tidak ingin menggunakan infrastruktur yang baru ya, maka tetap dia juga bisa menggunakan data center atau istilahnya adalah on-premise ya. Sehingga adaptif tadi artinya memungkinkan klien bisa berbasis cloud seluruhnya. Jadi infrastruktur berasal dari penyedia aplikasi ini dan juga softwarenya ya, tapi juga bisa menggunakan data center sendiri. Atau ada satu alternatif lagi, yaitu klien menggunakan cloud-nya sendiri
Ya, sehingga dari sisi penyedia aplikasi ini nantinya akan membantu untuk melakukan instalasi sampai dengan running di infrastruktur cloud yang disiapkan oleh klien. Ya. Nah, di dalam konsep aplikasi ini adalah menggunakan konsep API, ya. Jadi kalau seperti yang di model tadi disampaikan bahwa memungkinkan di dalam teknologinya ini, ya itu bisa aplikasi ini bisa dilakukan koneksi dengan berbagai macam perangkat, ya. Eh, dengan menggunakan bridgingnya ini adalah menggunakan API, ya, karena seperti kita ketahui sekarang ya bahwa eh, untuk mengkoneksikan baik platform ataupun database, ya, ataupun apapun selama mereka memiliki API kita bisa lakukan koneksi antar aplikasi atau antar perangkat atau yang lain, ya, di mana di sini biasanya yang dilakukan adalah untuk koneksi dengan Internet of Things, ya, dan juga dengan sensor, juga dengan building automation system, ya, dan lain-lainnya, ya, termasuk juga dengan chatbot, ya, yang merupakan implementasi untuk eh, ke depannya, ya, itu berbasis artificial intelligence. Ya. Aplikasi ini sendiri terdiri dari tiga jenis aplikasi, yaitu mobile apps, ya, kemudian ada core application-nya, ya, dan kemudian ada untuk dashboard atau executive information system. Ya. Jadi ini sesuai digunakan sesuai dengan user atau sesuai dengan pihak-pihak yang berhak mengakses informasi dan data dari aplikasi ini, ya. Dan aplikasi ini juga bisa digunakan untuk mengelola multi property di multi location, ya. Jadi ini salah satu kelebihan dari aplikasi ini adalah memungkinkan kalau misalnya ada satu institusi atau satu perusahaan yang memiliki banyak properti yang tersebar, ya, ini bisa di manage baik secara centralized, ya, maupun secara decentralized, ya. Jadi centralized itu artinya kantor pusat, ya, bisa memantau seluruh properti di bawah kendali mereka, ya, dan setiap properti bisa dipantau oleh pihak yang berkepentingan dengan properti itu sendiri, ya. Jadi itu decentralized-nya, ya. Jadi bisa dipantau secara keseluruhan dan juga bisa dipantau sesuai dengan wewenangnya di masing-masing properti. Secara gambarannya, ya, dari aplikasi ini adalah untuk yang mobile apps nantinya terdiri dari dua jenis, yaitu mobile apps untuk eksternal, ya. Jadi ini artinya adalah mobile apps yang digunakan oleh para penghuni apartemen kalau di apartemen, ya, atau kalau di office ataupun di mall misalkan, ya, ini adalah para tenant, ya, atau para penyewa. Kemudian mobile apps untuk internal, ya. Mobile apps untuk internal ini dipakai mulai dari tenant relation, building manager, para departemen head departemen di kantor pengelolaan properti, dan juga para staff, ya, khususnya teknisi yang ada di dalam gedung tersebut, ya. Kemudian untuk core aplikasinya, ya, terdiri dari 5 modul, ya. Lima modul ini tenancy and billing, ya, jadi untuk kaitannya dengan data tenancy, baik pemilik maupun penyewa, ya. Kemudian untuk penagihan, faktur pajak dan seterusnya itu ada di tenancy billing. Kemudian di cash and bank ini untuk penerimaan, baik penerimaan dari tenant atau dari penghuni kepada pengelola, ataupun juga untuk terkait dengan eh, pengeluaran dana, ya, dari pengelola kepada para vendor, ya, dan untuk keperluan-keperluan lain, ya. Kemudian untuk laporan keuangannya di sini ada general ledger, ya, yang nanti akan proses untuk menjurnal segala hal yang terkait dengan lalu lintas keuangan, ya. Kemudian ada untuk helpdesk dan preventive maintenance, ya. Kemudian juga untuk purchasing management, ya, untuk jadi ada 5 modul di sini. Dan kemudian untuk yang dashboard atau executive management system AIS, ya, ditujukan untuk bidding manager atau untuk owner, ya, untuk bisa memantau kinerja dari pengelolaan properti tersebut, ya, dalam bentuk yang eh, mereka bisa akses via tablet
via komputer, via notebook, ataupun juga via mobile. Baik, ya. Nah, ini gambaran sepintas terkait dengan eh, kelas diagram, ya, disesuaikan dengan eh, aplikasinya. Jadi di sini dipakai dengan ada untuk yang sistem admin, kemudian ada mobile apps, ya, kemudian untuk core application-nya, ya, kemudian ada execute information system, ya, dan juga integration with others apps, ya, ataupun platform via API, ya, user-usernya, ya, secara singkat digambarkan dalam bentuk seperti ini. Baik, eh, izinkan saya untuk mulai, Pak Arif, terkait dengan aplikasinya. Saya mulai dulu dari aplikasi core-nya. Oke, saya gunakan untuk demonya ini adalah satu site yang jadi pilot project, yaitu apartemen Pakubuno Teras, ya, yang ada di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, ya, dengan jumlah unit itu sekitar 1.800-an unit. Ya, baik. Ya, saya mulai dari fungsi yang pertama, yaitu tenancy and billing. Ya, aplikasi ini sementara saya berikan nama X Prime. Ya, eh, saya masukkan dulu password. Ya, ini saya gunakan eh, super admin, ya, untuk aplikasi ini supaya lebih memudahkan dalam melakukan demo. Ya, menu untuk billing and tenancy, ya, ini terdiri dari 6 menu utama. Di sini setup table. Setup table di sini ada untuk yang sistem configuration, ya. Jadi parameter-parameter yang terkait dengan aplikasi ini itu di set di sini. Ya. Jadi konsepnya aplikasi ini dibangun dengan konsep parameterized, ya, sehingga bisa digunakan lebih adaptif, ya, untuk seluruh jenis properti, ya. Mungkin ada beberapa software untuk properti yang ditujukan hanya untuk jenis properti tertentu, ya. Tapi aplikasi ini didesain agar bisa menghandle berbagai macam jenis properti, baik apartemen, office building, ya, perkantoran, gedung perkantoran, kemudian juga retail atau mall, ya, kemudian juga super blok, ya. Kalau misalkan di dalam satu kawasan itu ada di dalam satu pengelolaan ada beberapa properti dengan berbagai macam jenis. Jadi misalkan ada apartemennya, ada mallnya, ada office buildingnya, itu juga bisa dikelola dengan menggunakan aplikasi ini. Ada setting untuk VAT configuration, ini adalah untuk setting terkait dengan faktur pajak, ya, kalau nantinya akan gunakan faktur pajak, ya, karena kalau untuk di mall, eh, office building, ya, selain apartemen itu biasanya mereka menggunakan nanti ada faktur pajak, ya, yang datanya harus nanti diupload ke aplikasi DJP, ya, dan itu penomorannya sudah ditentukan dari DCP-nya sehingga tidak nanti settingnya ada di VAT configuration ini, ya. Kemudian ada untuk setting eh, untuk building block, ya, jadi kalau misalkan dia punya beberapa tower itu bisa di set di sini, ya, atau bisa digabungkan menjadi satu kesatuan properti saja, ya. Kemudian ada building floor, ya, jadi ini pendataan terhadap floor atau lantai dari setiap properti, ya, karena nanti akan berhubungan dengan unitnya,
Ya, unit itu ada di floor mana, seperti itu. Ya. Kemudian kaitannya dengan finance, inilah yang nanti kemudian akan tagihan-tagihan yang ditagihkan kepada para penghuni, ya itu kita bisa kelompokkan. Ada tagihan untuk iuran pengelola, ya IPL atau biasanya disebut sebagai service charge, ya. Kemudian kalau di apartemen itu ada tagihan-tagihan yang biasanya bisa dipecah, bisa digabung, ya. Tagihan dalam bentuk utilitas, listrik dan air sendiri, kemudian tagihan service charge dan sinking fund itu sendiri. Nah, aplikasi ini bisa secara fleksibel, ya. Tagihan mau digabung, mau dipisah, itu bisa kita set seperti itu. Ya. Kemudian jenis tagihannya sendiri, daftar dari tagihan secara detailnya seperti ini, ya supaya nanti setiap yang akan kita tagihkan itu ada jenisnya. Ya, dia jenisnya apa? Ya, jadi dua digit di belakang, dua digit di depan ini adalah untuk pengelompokan mana yang disatukan. Kalau mau disatukan, otomatis dua digit di depannya ini nanti keluarnya dalam satu form tagihan. Ya, jadi ini bisa cukup banyak jenisnya macam-macam. Nah, aplikasi ini sangat fleksibel, ya, didesain untuk sefleksibel mungkin sehingga jenis tagihannya itu bisa ditambah, bisa dikurang sesuai dengan kebutuhan dari pengelola. Ya, ya. Kemudian ada untuk setting terkait dengan rate listrik, ya. Jadi kalau di saat ini listrik eh, karena di Indonesia biasanya perubahan tarif listrik itu ditentukan dari ada menteri yang berganti atau dirjen apa energi atau juga bisa dari direktur PLN melakukan perubahan. Nah, tarif di Indonesia bisa 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 berubah-ubah, ya. Jadi ini makanya di set parameterize juga supaya nanti kalau ada perubahan yang terkait dengan nilainya, ya itu bisa diubah dengan relatif mudah. Ya, ini ada beberapa jenis tarif yang bisa dipakai, juga tidak terbatas. Ya, jadi nanti tarifnya bisa berbagai macam jenis tarif listrik. Ya, walaupun yang sekarang yang digunakan untuk kalau di apartemen itu adalah tarif 40 jam nyala. Ya, jadi penggunaan listrik di bawah 40 jam nyala dianggap sebagai pemakaian 40 jam. Ya, ada listrik, kemudian ada air, ya tarif air. Ya, karena kalau pakai PDAM antara Jakarta dengan Tangerang Selatan itu juga berbeda, ya. Sehingga ini juga relatif bisa digunakan juga di luar daerah, ya, walaupun tarifnya berbeda. Secara aplikasi tidak dilakukan perubahan secara hardcode, tapi cukup dengan parameter NICE tadi, ya. Nah, di utilitas ini ada listrik, ada air, ada overtime, ada gas, ya kalau mau dipakai dan seterusnya. Ya. Baik, nah kemudian saya mau tampilkan dulu untuk yang daftar master unitnya, ya. Nah, aplikasi ini juga mendatakan daftar unit-unit yang ada di dalam apartemen tersebut, baik unit yang terhuni maupun unit yang kosong. Yang terhuni seperti ini, ya, jadi siapa pemiliknya, siapa penyewanya, itu akan terdata di sini. Berapa, ya, yang putih ini artinya adalah unit tersebut masih kantin ini misalkan, ya, jadi dia dibedakan ada unit yang terisi warnanya hijau dan unit yang kosong warnanya putih, ya. Jadi ada didatakan seperti ini dengan jumlah unit, oh mohon maaf, jumlah unitnya ternyata 200, secara keseluruhan 2.121, Pak. Ya, jadi ini informasinya kalau saya ambil misalkan satu, ya, informasinya seperti ini, ya, dari unit tersebut, ya, nama unitnya, ya, kemudian dia ada di propertinya, kodenya adalah PTA 01, ini Pakubuwono Teras Apartemen, ya. Bloknya sama, kemudian floornya lantai 16, ya. Unitnya biasanya seperti ini, ada N, kemudian lantai, ini N biasanya bisa blok atau bisa tower, ya, kemudian lantai, dan kemudian baru nomornya. Ya, luasnya 49, ya, service charge-nya 14.500 per bulan, ya, dan sinking fund-nya 1.000 per bulan, ya. Jadi ini nilai pengalian dari 14.500 dikalikan dengan luasan, ya. Ada luas berdasarkan square meter, ada luas berdasarkan lamsam, ya. Jadi tidak menghitung luas. Kalau dipilih klik lamsam ini artinya adalah dia tidak menghitung luasan, tapi menghitung secara total, ya, seperti itu, ya.
Nah, kemudian eh, aplikasi ini menghandle juga pemilik dan juga penyewa. Kalau di dalam apartemen ada pemilik dan kalau unitnya disewakan itu nanti didatakan secara berbeda. Ya, jadi ada ownership, kepemilikan dan ada list penyewaan. Ya, jadi unitnya dari pemilik tadi disewakan kepada penyewa atau kepada tenant. Ya, saya perlihatkan dulu untuk data dari pemilik unit. Ya, ini data pemilik unit. Ya, digambarkan seperti ini, ada telepon numbernya, kemudian nanti ini ada khusus ada virtual account ya. Jadi pembayaran dari para penghuni akan menggunakan virtual account ya ke bank ya. Nah, ini kalau secara data didatakan seperti ini ya, billing name ya, ini siapa pemiliknya ya, kemudian unit reference ya, unitnya ya. Di sini ada 3 tab ya untuk tenant profile, ini informasi mengenai nama, unit dan segala macam. Di sini punya primary key-nya adalah kontrak number ya, sebagai primary key ya, kontrak number ya, plus site-nya karena kita bisa menghandle beberapa site properti sekaligus ya, sehingga nanti ada sebenarnya primary key-nya adalah property ID dan kontrak number ini ya. Postal address ya, untuk pengiriman ada beberapa, walaupun kita arahkan pengirimannya itu dengan menggunakan, khususnya tagihan adalah via email ya, tetapi ada beberapa klien yang mungkin yang sudah sepuh ya, dia pinginnya tetap dalam bentuk hard copy, itu juga bisa, sehingga postal address di sini lengkap ya. Di Kemudian ada kontrak, kapan dia mulai masuk ya, berakhirnya kapan itu ditekan di sini ya. Kemudian virtual account-nya ya, virtual account-nya ini bisa maksimal 4 ya, tapi rata-rata menggunakan hanya cukup 1 ya. Termasuk juga kalau nanti pembayarannya apakah menggunakan kredit card ya, Visa atau Master, itu juga bisa di apa, identifikasikan di sini. Nah, di dalam informasi mengenai tenancy ini ada informasi ya, walaupun kita lihat di sini kalau di klik edit dia akan bisa informasinya keseluruhan, tapi di sini ada fungsi yang pertama adalah untuk mendatakan unit. Unit dia ada di mana sih? Nah, di sini nanti akan kelihatan kalau misalkan dia sudah pernah menempati atau dia berpindah-pindah dari unit A ke unit B ke unit C. Nah, ini nanti ada informasinya, ada historinya. Ya. Kemudian tagihan apa yang akan kita kenakan kepada penghuni tersebut. Itu tinggal klik di cas, ya. Ada iuran pengelolaan, dana cadangan, listrik, air, denda IPL, denda sinking fund, denda listrik dan air, ya itu. Nah, tagihan yang pernah kita berikan adalah misalnya iuran pengelolaan, ya. Kapan saja kita pernah tagihkan dia, itu nanti ada di installment. Ya, nah ini. Kalau warnanya hijau, dia sudah ada pembayaran, ya. Jadi bisa dilihat di sini, Marif, ya, tanggal invoice-nya kapan, tanggal jatuh temponya kapan, currency-nya apa, ya, kemudian rupiahnya berapa, tagihan tersebut, terangannya apa, yaitu didatangkan di sini. Kalau dia nomor invoice-nya berapa, sudah pernah bayar dengan kwitansi nomor berapa, kapan di entry, ya itu ada informasinya semua di sini. Ya, ya. Seluruh tagihan akan seperti itu informasinya. Ya. Nah, kemudian kalau melihat si Cut Nita Diasari ini masih ada tunggakan nggak? Itu bisa tinggal lihat di DN Inquiry ya. Jadi ini biasanya eh, fungsinya ini adalah supaya pada saat ada penghuni menanyakan berapa sisa tagihannya dia, jadi akan bisa melihatnya dengan cepat. Ya, jadi di sini seluruh historinya akan kelihatan. Nah, ini hanya warna putih yang dia belum bayar. Jadi ada outstanding senilai 172.287. Yang lainnya yang sudah hijau ini dia sudah bayar. Ya, jadi informasinya seperti itu. Ya, jadi dari tampilan satu layar ini kita bisa melayani penghuni apartemen itu, ya, mau dia menanyakan berapa tagihannya, kemudian
kalau misalkan pengelola mau mendatakan KTP, mendatakan surat kartu keluarga, nah itu juga bisa disimpan di sini. Ya, berbagai macam dokumen itu bisa disimpan di sini. Ya, sehingga informasi apapun akan bisa terrecord di dalam aplikasi ini khusus untuk yang informasi mengenai tenancy. Ya. Nah, kemudian salah satu fungsi utama dari aplikasi ini adalah menghasilkan tagihan. Ya, saya coba lihat tagihannya untuk yang bulan tahun 2020. Ya, ini daftar tagihan. Ya, jadi kita bisa short berdasarkan period kapan dari bulan 1 karena tadi pilihnya 1 tahun. Ya, 1 Januari 2023. Ya. Nah, ini nantinya bisa dikirimkan di print via PDF, ya. Kita simpan di mana, ya. Kemudian juga kalau ada kebutuhan untuk cetak faktur, karena dia misalnya tenannya adalah PT, ya itu nanti dia bisa digunakan untuk e-faktur. Itu. Coba saya print dan attachment. Oke. Ya, jadi ini daftar tagihannya kita bisa lihat untuk mungkin ini tidak penalti air dan listrik. Ya, kita bisa short seluruh tagihan hanya mau lihat tagihan listrik dan air selama 1 tahun misalnya. Ya, ini semuanya listrik dan air. Ya, jadi ada instansinya di sini adalah untuk bisa bukan hanya mencari tagihan, tapi misalkan mencari nama, saya mau cari yang seluruh tagihannya Khairunisa misalkan. Ya, yang ada, oh sorry, Waldi. Saya all dulu, dan saya pilih Walidi. Ya, saya set. Ya, ini muncul semua tagihan-tagihan atas nama Walidi. Ya. Oke, ini untuk faktur pajaknya karena di apartemen tidak ada faktur pajak, ya maka di sini daftar faktur pajaknya juga kosong, ya. Tapi kalau dia ada faktur pajaknya, maka datanya akan bisa. Ya, kemudian fungsi yang lain adalah tagihan di apartemen itu biasanya adalah terdiri dari tagihan service charge sinking fund yang nilainya tetap, ya karena didasarkan pada luasan dan rate per square meter. Ya, tetapi kalau untuk yang listrik dan air ya tergantung dari pemakaian. Di sini ada fungsi yaitu kita sebutnya sebagai master electricity, ya master untuk meteran dari setiap unit apartemen, ya. Nah, ini adalah master data listrik di mana nanti harus didatakan dia terkena rate-nya apa, ya karena rate-nya di sini nanti bisa cukup banyak dan dia akan dikenakan seperti apa. Nah, tanya apakah data ini di-input satu-satu, ya biasanya kita gunakan template dalam format Excel, ya untuk melakukan migrasi data dari Excel masuk ke dalam aplikasi karena kalau di-input satu-satu ya terlalu lama. Ya, tapi juga memungkinkan kalau misalnya ada satu tenant saja yang mau didatakan ya kita tinggal add, ya karena seluruh fungsinya sama. Add untuk tambah data, edit untuk melakukan perubahan, kemudian delete untuk hapus, ya exit untuk keluar. Jadi ya ini kalau untuk pendataannya, ya source code-nya apa, ya electricity, ya misalnya listrik. Kemudian dia kena kontak numbernya, sorry ini yang nggak ada listrik. Ya daftar tenant-tenant yang kena tagihan listrik siapa, ya didatakan. Ya kemudian rate-nya apa. Ya. Nah, meter number ini nantinya akan digunakan kalau misalkan aplikasi ini dikoneksikan dengan building automation system, ya, atau elektronik pencatatan yang menggunakan eh, otomatis, ya, karena ada meteran listrik yang analog seperti di rumah kita dan juga ada listrik yang digital.
Pak. Jadi kita bisa gunakan mengkoneksikan data dari digital meter untuk yang listrik itu bisa dengan dua cara ya, bisa dengan menggunakan eh, nanti ada import data di sini ya, di monthly electricity consumption ya, ini ada import data ya, itu bisa dari Excel. Excel ini bisa dibuat oleh engineering atau bisa diimport dari building automation system ya. Nanti kita tunjukkan juga ada yang di mobile ya, itu sudah menggunakan mobilenya. Jadi kalau import ya itu nanti akan ambil dari sini ya, berdasarkan data yang diimport. Ya, seperti itu. Ya, jadi konsepnya adalah engineering ini didatakan oleh para staff engineering untuk mendatakan pemakaian listrik dan air di penghuni apartemen. Dan kalau untuk ada juga beberapa untuk yang di mall mereka menggunakan gas. Ya, gas yang hampir sama dengan listrik tapi dia gas yang ada meterannya. Ya, kalau untuk di office building itu ada overtime untuk lembur pemakaian AC di tempat kerja ya. Jadi ini kita mengakomodasi baik apartemen, mall maupun office building ya. Sehingga ini yang biasanya di dalam properti dinamakan sebagai utilitas ya, pemakaian listrik, air, gas dan overtime ya, seperti itu. Ya. Nah, data-data dari engineering ini nanti akan dikonsum untuk bisa menghasilkan invoice dari eh, tadi yang di awal saya sampaikan, biasanya kalau di apartemen ada dua jenis. Yang pertama adalah tagihan untuk service charge sinking fund atau iuran pengelolaan dan dana cadangan, ya, dan dari tagihan untuk utilitas listrik dan air. Ya, nah nanti tagihannya kalau dia listrik dan air yearly ini PDF-nya ketinggalan katanya. Ya, saya tunjukkan aja di ini maintain yearly untuk normal. Oke. Ya, ini informasi terkait dengan tagihannya, ya. Jadi nomor invoice-nya, tanggal invoice-nya, tanggal jatuh temponya, untuk unit yang mana, tagihannya listrik dan air, nilainya sekian. Nah, nilai sekian ini didapat dari mana? Ya, itu nantinya kita bisa lihat di detail. Ya, oh iuran pengelolaannya sekian ya, dari hitungan 29 ini dihitung secara otomatis dari sistem 22,90 square meter kali 3 bulan ya, karena tagihan service charge dan sinking biasanya 3 bulanan ya, kali rate-nya per bulan berapa bulan per meter, dan listrik berapa tagihannya ya 304, air tagihannya 56.000 ya, sehingga total itu ada di headernya ya, senilai sekian. Ya. Ini harusnya cetak invoice, cuma ternyata saya lupa eh, cek. Oh, ini bisa. Maaf ini kepotong karena setting apa printernya. Ya, jadi nanti invoice-nya bisa dalam bentuk seperti ini. Ya, ada yang ditambahin logo ya, bisa juga dari kertas reprinted. Ya. Itu gambaran untuk modul billing and tenancy. Ya. Kemudian untuk modul berikutnya adalah cash and bank. Ya, ini untuk saya gunakan juga untuk mohon maaf saya perbaiki dulu. Oke.
Ini fungsi dari aplikasi ini adalah untuk menerima pembayaran ya dari eh, penghuni atau dari tenant yang melakukan pembayaran atas invoice yang kita tagihkan ya. Jadi di sini ada cashback receive ya untuk penerimaan yang sudah kita terima daftarnya ya. Di daftar penerimaannya ya. Aplikasi ini juga mengakomodasi pembayaran ya yang bisa menarik data dari bank. Ya, kalau dari bank penerimaan pembayaran itu disimpan dalam file yang bentuknya adalah nama file itu MT940. Ya, MT940 ini eh, daftar pembayaran-pembayaran untuk akun di bank ya yang kemudian datanya bisa kita ambil dan dijadikan sebagai konsum untuk bisa mendatakan pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh para tenant kita. Ya, karena setiap tenant atau setiap penghuni di dalam apartemen ini menggunakan virtual account. Jadi data yang terdata untuk pembayaran itu otomatis sudah ada virtual account-nya, Pak. Sehingga bisa dilakukan proses untuk yang kita sebut sebagai alokasi. Ya, jadi kita tinggal ambil data dari import MT940 ini. Ya, dan nah, ini vouchernya belum apa saya cek tadi dari report-reportnya yang printing ketinggalan tim saya untuk memasukinya. Ya. Dan ini yang juga kemudian ini jadi ada import dari data kartu kredit juga, ya. Kemudian import dari VA untuk yang selain MT940. Jadi kita juga nah, nantinya akan dikembangkan untuk dengan menggunakan pembayaran dari third party. Ya, jadi menggunakan payment gateway. Ya, jadi dengan konsep API juga. Ya, jadi pembayaran-pembayaran eh, yang menggunakan eh, secara real time pembayaran ke tenant melakukan pembayaran ke bank, bank akan menginformasikan pembayaran itu setelah di-approve oleh bank ya dan kemudian nanti akan masuk ke dalam aplikasi ini sehingga kasir tidak perlu mendatakan satu-satu dari data yang ada di bank. Jadi ini lebih ada di dalam VA itu ada dua yang dinamakan sebagai open VA. Orang boleh membayar sen terserah. Jadi kalau ditagih 1.500.000, dia mau bayar 100.000, mau bayar 2 juta, boleh. Itu dinamakan sebagai VA open. Tapi ada juga yang VA close, yaitu melakukan pembayaran sesuai dengan nilai yang ditagihkan. Seperti kayak kita membayar eh, misalkan telepon seluler yang pasca bayar itu tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Nah, di dalam pengelolaan properti khususnya di apartemen sekarang rata-rata menggunakan VA close ya supaya bisa langsung dilakukan proses settlement atau pengalokasian pembayaran dengan invoice yang diterima ya. Dan ini fungsi ini menjadikan jauh lebih efektif ya. Kasir tidak perlu lembur, tidak perlu menanyakan ada pembayaran-pembayaran yang tidak terdeteksi. Ya, jadi semuanya pembayaran terdeteksi dan ketahuan berasal dari mana dengan nilai yang sesuai dengan tagihan. Ya, seperti itu. Ya, jadi artinya akan walaupun swasta tapi konsepnya akan sama. Kalau di bank mungkin lebih disebut sebagai host to host. Ya, dan itu menggunakan koneksi dengan API. Ya, ini ada dua import bank transaction dan import virtual account. Ya, kemudian juga untuk eh, ada receive voucher ya, karena untuk beberapa yang eh, pembayar, sorry, untuk properti jenis komersil ya. Jadi kalau di dalam properti ada dibagi menjadi properti yang sifatnya komersil. Komersil di dalam arti adalah penyewa-penyewanya itu untuk bisnis ya, bukan untuk tempat tinggal. Ya, nah itu ada untuk menghandle PPH, Pak. Ya, jadi PPH ini ya mendatakan semua PPH yang akan kita terima ya. Kalau misalkan mereka menggunakan PPH, tapi kalau di dalam apartemen ya ini cenderung tidak menggunakan PPH. Ya, jadi ini ya.
ini proses untuk official receive allocation-nya. Jadi kalau untuk ada pembayaran ya kemudian dialokasikan itu menggunakan konsep ini. Ya, dia ada eh, cukup banyak ya untuk data tahun 2013 karena di apartemen ya jumlah penghuninya banyak, unitnya banyak, otomatis datanya cukup banyak. Ya. Dan kemudian juga untuk yang payment voucher ya. Jadi payment voucher ini adalah pembayaran kita kepada vendor. Ya. Eh, Kalau tadi kita terima pembayaran, tapi kalau yang payment voucher ini adalah kita bayar kepada vendor, ya, karena aplikasi ini dari dua sisi, ya, penerimaan pembayaran dan pengeluaran pembayaran untuk pembayaran-pembayaran untuk vendor. Ya. Kemudian juga aplikasi ini eh, ada cash flow-nya juga, ya, termasuk juga kita bisa aktifkan untuk budgetnya, ya. Jadi aplikasi ini bisa ada beberapa apartemen yang karena dari sisi budgetnya belum settle ya itu bisa kita nonaktifkan. Artinya dia tidak menggunakan budget ya. Tapi kalau misalkan mereka sudah menggunakan budget ya ini kebutuhannya nanti adalah terkait dengan untuk purchasing ya pembelian barang yang mereka cek dengan budget. Apakah setiap departemen tersebut budgetnya sudah memenuhi atau belum? Ya. Iya, saya geser ke bawah. Dan kemudian modul untuk desk dan preventive maintenance. Ya, di sini untuk yang helpdesk atau sering disebut juga sebagai call center, ya, ini adalah untuk mendatakan ada dua ya. Jadi yang pertama adalah kalau dia koneksi atau menggunakan mobile apps ya. Jadi data yang dari mobile apps juga akan terpantau untuk komplain dan request dari mobile ya. Jadi ini nanti bisa didatakan. Saya cek dulu yang tahun 2001 tahun. Ya, ini daftar komplain dan request tahun 2023 ya. Untuk yang 2024 eh, saya coba cek dulu. Nah, ini data 2024 ya, di mana datanya ini bisa dari karena menerima komplain ataupun request dari penghuni itu bisa dua cara ya. Mungkin yang anak-anak muda familiar dengan pakai aplikasi, mereka bisa gunakan handphone. Tetapi untuk para senior ya orang yang sepuh-sepuh mungkin mereka lebih suka datang ke counter atau mereka telepon kepada customer service atau kepada tenant relation-nya sehingga dicatatkan di sini ya. Jadi nanti datanya akan seperti ini ya, komplainnya dia dari siapa, misalnya dari eh Eko Pra, ya Eko Prawoto misalkan ya. Kemudian areanya ada mana ya, unit hunian ya, detail locationnya eh unit misalkan ditulis S17A6 ya, eh tempat kamar banyak kecoa misalkan ya. Nah, ini ada tiket reference kalau misalkan ada satu komplain yang merupakan lanjutan dari komplain yang terdahulu ya itu bisa dicari dia pernah komplain kapan saja itu bisa ada referensinya ya sehingga dia tidak kita bisa tahu urutan kronologisnya. Tapi kalau nggak ada ya karena ini komplain baru saya save aja ya, akan muncul seperti ini di Eko Prawoto ya. Nah, ini saya mau lanjut kepada penggunaan mobile apps-nya
Ya Pak, saya masuk ke, nah ini karena menggunakan PC, saya gunakan software LD Player ya sebagai emulator untuk bisa menjalankan aplikasinya. Ya, saya ceritanya ada Eko Prawoto ini komplain ya, kemudian komplainnya ya dia pas pulang dari mana gitu ya, kemudian dia datang ke customer service-nya mencatatkan ini ada komplain ya. Ya, nanti saya akan tunjukkan komplain via mobile apps dan komplain via langsung kepada customer service baik lewat telepon maupun datang ke meja customer service. Ya, ini yang eh, tidak lewat apps, tidak lewat mobile apps. Ya, saya mau tunjukkan dulu. Nah, ini aplikasinya tadi ada aplikasi untuk internal ya dan nanti aplikasi untuk eksternal. Saya punya beberapa user di sini ya. Yang pertama ini adalah user eh, untuk TR ya. Maaf saya cari dulu Pak. Agak lupa namanya untuk user ID-nya. Oke, saya akan datakan role sebagai TR, nama usernya trpta at dev. Ya, nanti memang yang akan kita gunakan adalah email, ya, bukan nomor telepon atau bukan ID biasa, tapi email. Passwordnya akun 1234. Oke, baik. Ini menu secara keseluruhan. Jadi CTR ini saya datakan dia sebagai admin. Eh, saya naikkan ke atas. Ya, ini menu di eh, mobile apps untuk yang internal. Ya, jadi artinya dipakai oleh pihak internal pengelola. Ya, kalau dia ada notif, dia akan tampilkan di sini berapa banyaknya notif tersebut. Ya, ya. Jadi tadi saya coba cek apakah data tadi eh, ya ini dia masuk di mobile, Pak. Ya, jadi ada dari unit S17A6, kemudian kamarnya banyak kecoa. Ini di handphonenya TR, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini akan dikirimkan kepada pihak engineering untuk ditindaklanjuti. Ya, jadi klik di sini, kemudian assign request. Ya, eh, ini saya assign request, ya, ditujukan kepada. Jadi dia adalah bentuknya komplain, kemudian select priority-nya adalah medium, ya, jadi CTR akan di sini, ya, but deskripsinya banyak kecoa, ya, kemudian departemennya yang akan menghandle ini adalah engineering satu, ya, kemudian saya send. Ya, ini adanya memberikan pekerjaan kepada engineering terkait dengan komplain yang dilakukan oleh penghuni. Ya, nah ini statusnya dari new bergeser ke send. Ya, jadi nanti ada apa? Jadi bahwa TR sudah memberikan pekerjaan ini kepada pihak engineering. Ya, nah saya ingin apakah pihak engineering ini menerima pekerjaan dari TR ini atau tidak? Ya, oke, saya close dulu dan beralih ke loginnya Departemen Head, ya, Departemen Head Engineering, ya, eh, BH PTA at dev akun satu. Oke, jadi ini headnya Departemen Engineering setelah eh, dikirimkan oleh TR ada komplain, nah dia terima ada notif ada 11, ya, salah satunya yang tadi. Nah ini, ya, jadi kamar banyak kecoa masuk ke
engineering, ya, headnya. Nah, ini apa yang mau dilakukan, ya, maka dia akan assign request, ya. Jadi dia akan berikan kepada anak buahnya siapa yang nanti akan melakukan first respon terhadap komplain yang dari Pak Eko Prawoto tadi. Ke assign request, ya, kemudian ya ini assign request, ya. Dia tadi apa? Call, oke, misalkan. Kemudian kaitannya dengan apa? Eh, mungkin dengan general cleaning misalkan, ya. Work type-nya terkait dengan pembersihan ruangan, estimation-nya sekitar 2 jam. PIC-nya kita akan tugaskan siapa? Ini, misalkan departemen member, ya. Tolong segera kecoanya dibersih. Tolong segera kamarnya dibersihkan dari kecoa. Oke, ini klik first respon. Ada yang oke. Ya. Jadi tahapannya adalah dari TR masuk ke Dev Engineering. Dev Engineering akan memerintahkan kepada menunjuk stafnya untuk dilakukan first respon. Ya. Nah, ini dia masuk kepada first respon. Ya. Nah, sekarang kan ini masih di head engineering, saya akan tunjukkan apakah dia lari ke staff, ya, ke teknisi yang ditunjuk. Oke, ya, ini logout. Saya akan masuk ke role department member. Ya, jadi ini teknisinya yang ditunjuk, DMVTL at dev. Oke, ya. Eh, dia menerima satu internal complaint, ya, statusnya first respon. Jadi dia ditugaskan untuk melihat first respon tadi, ya, ditugaskan untuk melihat kepada eh, si, nah ini kalau di klik, ya, dia ada informasi detailnya, kamar banyak kecoa, ya, status komplainnya adalah first respon. Jadi dia ditugaskan untuk melihat secara first respon, ya, apa yang ya, oke. Kalau mau lihat trackingnya, ya, di sini ada kelihatan first responnya kapan, ya, informasi dari depth-nya dia apa, ya, dihandle oleh depth, ya, kemudian apa keterangan dari depth-nya di jam berapa, kemudian misalnya ini tahapan yang dia kerjakan seperti ini, ya. Jadi kalau kemudian dia sudah cek apa yang dia sudah kerjakan, ya, di sini, ya, dia handle first respon, ya. Kalau dia mau foto, ya, ini saya ambil dari galeri. Ya, oh, gambar saya kelihatannya belum ada gambarnya. Oh, ada. Oke, saya ambil. eh, saya bisa kasih keterangan. Sudah didatangi dan kecoa sudah dibersih dan kamar sudah dibersihkan dari kecoa. Oke. Nah, kalau pekerjaan ini dianggap selesai langsung pada saat ada datang, ya, itu kita sebut sebagai quick handling. Tapi kalau dia membutuhkan pekerjaan yang lebih lanjut, ya, satu contoh misalkan kecoanya sangat banyak tidak bisa dikerjakan pada saat itu, maka bisa
pilih dengan need WO. Need WO ini akan ada pekerjaan lanjutan setelah si teknisi datang ke lokasi. Ya, jadi mungkin kalau misalkan di ada toilet bocor, ya, toilet airnya tidak bisa mengalir. Nah, ternyata kalau misalkan dibersihkan saja sudah bisa selesai, maka quick handling. Tapi kalau ternyata pipanya pecah, ya, sehingga harus dilakukan perbaikan yang panjang, nah, maka dibuatkanlah yang disebut sebagai need WO, yang membutuhkan work order. Maksudnya seperti itu, Pak. Oke, ini quick handling. Oke, sudah di new-nya sudah nggak ada, ya. Ya, nantinya kita akan lihat di sisi kalau pihak penghuni, ya, dalam hal ini adalah Eko Pra, ya. Oh, sorry. Ini harus bergeser dulu ke yang internal. Ya, ini Eko Prawoto melihat komplain yang dia sudah sebutkan. Ya, apakah sudah komplit atau belum? Ya, nah ini dia in progress. Ya, tapi oleh departemen yang bersangkutan dia sudah quick handling, sudah selesai. Ya, jadi dia di sini statusnya berubah menjadi finish. Nah, kalau mau lihat dari sisi eh, trackingnya, ya kita bisa melihat seperti ini. Berapa banyak komplain yang pernah dilakukan, yang in progress berapa, yang new berapa, yang complete berapa, yang cancel berapa. Nah, tadi masuknya ini. Nah, ini kalau mau lihat trackingnya, ya seperti ini, Pak. Ya, jadi dia kelihatan kapan dia desain oleh TR waktu dia datang ke eh, dia datang ke TR atau dia komplain ke TR lewat telepon, ya tercatat juga. Kemudian di first respon, ya first respon, kemudian dia finish. Nah, terakhir yang nanti sebenarnya adalah close ticket, ya kalau dari sisi TR sudah eh, menyelesaikan pekerjaannya, ya dari sini, ya. Oke, ya, jadi dia bisa melihat status-status dari masing-masing komplain yang dia sudah lakukan. Ya. Nah, eh, ini adalah menu untuk mobile apps buat penghuni, ya. Dari mulai dia bisa melihat informasi tagihan-tagihannya dia setiap bulan, ya, berapa banyak. Ya, ini tagihan yang paling terakhir yang masih outstanding yang dia belum bayar. Nah, ini yang nanti akan dengan payment gateway, ya, dia akan klik payment ini, ya, dia akan connect dengan payment gateway, ya. Jadi yang sekarang belum dengan apa, tidak bisa dicoba karena harus pakai pihak ketiga, Pak. Ini invoice list, daftar invoice-invoice yang pernah kita berikan ke dia, mana yang sudah bayar. Kalau yang belum bayar dia paymentnya nyala. Kalau yang sudah bayar, statusnya komplit, paymentnya mati, nanti dia bisa cetak kwitansi sendiri, ya, dan seterusnya. Jadi seluruhnya invoice historical dia selama kita simpan data dalam masa sementara ini adalah 6 bulan ke belakang atas invoice-invoice yang sudah bayar. Tapi yang belum bayar, dia akan dapatkan seluruh invoice-nya. Seperti itu. Ya. Kemudian fungsi untuk eh, tadi dia bisa komplain lewat aplikasi, ya, lewat ini, ya, jadi tinggal nanti add, ya, dia bisa komplain di sini, ya. Unitnya otomatis sudah ada, tinggal dia komplain mengenai apa, ya, itu bisa didatakan komplain lewat handphone, ya. Kemudian fitur yang lain adalah dia bisa lihat pengumuman-pengumuman yang dilakukan apa dari gedung, ya, kita sebut sebagai circular info, ya, informasinya apa.
kalau mau lihat secara detail keseluruhan terhadap dokumen ini, tinggal di-download. Ya, ya, ya kelihatan di sini. Ya, sorry ini pakai eh, ada iklannya, Pak. Nah, ini circular info, kemudian house rule, ya. Jadi peraturan-peraturan apa saja yang ada di dalam apartemen tempat dia tinggal eh, bisa langsung dicantumkan di sini, ya, informasinya. Kemudian juga bisa informasi kontak number. Ya. Sebenarnya ada satu fitur lagi yang eh, akan dikembangkan, yaitu untuk yang paket. Jadi kalau di apartemen itu pada saat penerimaan paket itu ditangani oleh security atau ditangani oleh tenant relation. Nah, nanti dari pihak tenant akan menerima notifikasi kalau ada paket yang ditujukan untuk dia. Ya, dasarnya adalah unit. Ya, itu untuk yang mobile apps. Ya, kemudian untuk yang eh, saya tunjukkan untuk yang aplikasi yang terakhir adalah untuk Executive Information System. Ya. Nah, ini yang digunakan oleh top level management, ya, biasanya oleh para owner maupun oleh eh, building manager, ya, untuk bisa memantau informasi-informasi dari transaksi-transaksi yang dijalankan di level operasional. Ini bentuk dashboardnya, jadi informasinya terkait dengan helpdesk, ya. Jadi informasi-informasi dari gabungan helpdesk tadi bisa pilih periodenya, ya. Kemudian kalau multi site, ya, di sini bisa site-nya banyak, mau pilih yang mana, bisa all, bisa juga pilih salah satu saja. Ya. Ini berapa banyak yang quick handling, ya, berapa banyak yang new, berapa dari sisi komplain, ya, dan juga request. Kemudian berapa banyak tenant-tenant mana yang paling sering komplain, ya. Jadi ini ada dari internal, ya, mungkin ini kalau ini di skip, tapi kalau ini adalah dari eksternal, ya. Jadi oh, ini ada satu tenant yang selama 1 tahun 328 kali komplain, ya, misalnya seperti itu. Nah, ini penting buat digunakan oleh manajemen untuk bisa mendeteksi siapa-siapa yang terlalu sering komplain misalkan, ya. Kemudian dari pengelompokan pekerjaannya, mana pekerjaan mana yang paling banyak, ya, AC berapa banyak, sivil berapa banyak, electrical berapa banyak, itu bisa dilihat di sini, ya, ya. Nah, kemudian juga dari sisi ini terkait dengan helpdesk, ya, kemudian terkait dengan utilitas untuk bisa melihat eh, bagaimana penggunaan listrik dan air di dalam satu periode tertentu. Ini misalkan dari Januari sampai dengan Mei, ya, bagaimana pergerakan kenaikannya, ya, atau penurunannya, ya, seperti apa. Ini dilihat dari sisi eh, total pendapatan dari utilitas selama periode sekian, ya. Jadi ini ada periodenya, ya, kemudian ini berdasarkan grafiknya,
Ya, ini berdasarkan KWH ya, consumption eh, watt hour-nya ya. Kalau ini dari sisi nilai rupiahnya ya, per masing-masing bulan ketahuan berapa kenaikannya, berapa penurunannya. Kalau ini air ya, dari sisi meter kubiknya, dan ini dari sisi meter dari sisi rupiahnya ya. Kemudian dari sisi kondisibel pendapatannya ya, selama 2023 last year ya, berapa total invoice yang kita tagihkan ya. Ya, ini pendapatan total invoice yang kita tagihkan, kemudian yang masih outstanding sekian ya. Kalau dilihat dari sisi grafiknya ini ya, kalau mau didetailkan tinggal klik mana saja yang masih nunggak ya, ini ketahuan ya. Jadi di sini ada aging report ya, untuk tahu berapa yang keterlambatan untuk 1 bulan, keterlambatan 2 bulan pembayaran, keterlambatan 3 bulan pembayaran, dan seterusnya ya. Dia count, hitung hitung ulang datanya ya. Ya, seperti ini, dan bisa ketahuan per masing-masing penghuni berapa banyak yang dia masih outstanding ya, dari paling besar sampai dengan yang paling kecil ya. Jadi bisa lihat header, bisa lihat detailnya ya. Ini yang nilai outstandingnya ya. Kemudian ada occupancy untuk melihat occupancy-nya ya. Jadi tingkat keterhuniannya 206 2116 ya, dan yang kosong 5 unit ya. Total unit vacant ya seperti ini ya. Kalau dalam eh, apartemen unit, kalau di dalam office dan mall biasanya hitungannya adalah berdasarkan square meter ya. Nah, ini kalau nanti GL-nya sudah jadi, maka laporan keuangannya juga akan bisa dilihat di sini ya. Ini yang dari sisi GL-nya belum diposting, jadi tidak kelihatan di sini. Oke. Baik, kira-kira seperti itu Pak Arif, demo dari saya ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan apabila ada yang mau ditambahkan informasinya, nanti bisa disusulkan Pak. Ya, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif.